Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan pimpinan cabang istimewa pemuda Muhammadiyah se-Eropa Raya yang baru saja dikukuhkan beberapa waktu yang lalu dan bagaimana PCIPM ini bisa berdiri di Eropa Raya. Mari kita simak videonya berikut ini. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengadakan pelantikan pengurus pimpinan istimewa pemuda Muhammadiyah wilayah Eropa dan Mediterania periode 2024-2027 di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia, Madrid, Spanyol. Acara pelantikan ini bersamaan dengan acara leadership training dan upgrading pengurus tentang PCIM wilayah Eropa dan Mediterania 2024. Anggota PCIM Hungaria terpilih dan dilantik sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Wilayah Eropa dan Mediterania 2024-2027. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prasetyo dan Mahendra Setia Atmaja, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Rizaldi yang merupakan mahasiswa program doktor di Hungaria menegaskan bahwa di bawah naungan pemuda Muhammadiyah sudah seharusnya para pengurus terpilih dapat terus bergandengan tangan dan saling mendukung serta saling menguatkan untuk menjadi agen perubahan yang membawa keberkahan dan nilai kemanfaatan bagi umat. Baik pemirsa, itu tadi kita lihat video bagaimana pengukuhan pimpinan istimewa pemuda Muhammadiyah Eropa dan Mediterania Raya yang sudah dibentuk dan kita ucapkan selamat, dan saat ini sudah ada ketuanya langsung yang kita akan wawancara secara virtual. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Rizaldi Anggriawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arina. Iya, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Diaspora dan selamat sudah terpilih menjadi ketua dan juga dibentuknya pimpinan istimewa pemuda Muhammadiyah, Mas. Terima kasih banyak, Mbak Rina. Nah, bisa diceritakan kepada kami dan warga persyarikatan tentu saja bagaimana awalnya terbentuk pada akhirnya dikukuhkanlah pimpinan istimewa pemuda Muhammadiyah ini. Baik, jadi sebenarnya awalnya terbentuk ini itu sebenarnya hanya dari awal diskusi kecil, koordinasi kecil antara PCIM Spanyol sebenarnya yang menggagas ini di bawah dari ketuanya adalah Pak Yordan Gunawan. Ya. Beliau pada saat itu ingin menggagas suatu acara yang baru saja mungkin sekitar 2 minggu yang lalu terlaksana, itu adalah upgrading dan leadership training yang di dalamnya berbagai macam pemateri termasuk Pak Sayuti, Sekretaris PP Muhammadiyah, lalu kemudian ada juga dari Majelis Kader juga dari PP Muhammadiyah, lalu kemudian ada juga dari Atase Pertahanan untuk Spanyol, termasuk juga Duta Besar Spanyol juga bergabung di acara tersebut, dan tidak lupa pula ada pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Jadi Mas Ketum, lalu kemudian Mas Najih selaku Sekjen pada saat itu, dan Mas Mahendra juga itu bergabung mengisi materi tersebut. Dan pada saat persiapan acara tersebut ada diskusi kecil yang kemudian mengakomodir keinginan mahasiswa terutama di wilayah Eropa dan Mediterania dan diaspora juga untuk membuat suatu wadah kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial yang sifatnya itu hanya untuk pemuda saja. Baik. Makanya kemudian ada diskusi itu dan itu disambut oleh pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, makanya kemudian kita bentuk itu Pemuda Muhammadiyah. Misi awalnya di kepengurusan awal ini akan seperti apa, Mas Rizal? Misinya tentu sesuai dengan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah. Yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar, di mana makanya kemudian kegiatan-kegiatan kita tentu lebih banyak
bergerak di dalam bidang dakwah, bidang pendidikan, di bidang sosial, dan sifatnya ya eh, pertama mungkin kita gagas secara internal terlebih dahulu, kita kuatkan terlebih dahulu secara internal, baru kemudian nanti kita akan mulai yang bersifat eksternal. Nah, Seperti itu, Mbak. ini saat ini Mas Rizaldi ada di kawasan Eropa mana ini, Mas? Saya sekarang sedang mengambil PhD program di Faculty of Law and Political Science, University of Szeged, Hungaria. Baik. Tepatnya di kotanya Szeged. Baik, ini di Hongaria, berarti ada berapa kader yang sudah tergabung di Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah dan ada di negara mana saja? Kalau di PIPN sendiri, Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah, karena kita masih sangat hijau sekali, Mbak. Iya, betul. Jadi kita baru 2 minggu ini berjalan, organisasi ini, itu kita masih terdiri dari pengurus inti, yaitu yang terdiri dari 10 orang. Tapi harapannya ke depannya kita bisa menggandeng dari berbagai macam anggota PCM yang berasal dari Eropa dan Mediterania lainnya. Oleh karenanya makanya sekitar seminggu yang lalu kita sudah berkoordinasi dengan seluruh PCM se-Eropa dan Mediterania, termasuk di situ ada PCM Spanyol, PCM Hungaria, Belanda, Prancis, Turki, dan lain sebagainya, termasuk wilayah Mediterania, Maroko, Sudan, dan lain sebagainya. Itu kita sudah berkoordinasi terutama terkait isu keanggotaan dan kaderisasi. Kemudian kita nanti akan menggagas suatu program kaderisasi seperti Baitul Arqam dan lain sebagainya, agar kemudian pemuda Muhammadiyah yang bergabung nanti memiliki dasar pengetahuan ilmu tentang kemuhammadiyahan dan agama Islam khususnya. Ini Mas Rizal, di 2 minggu kepemimpinan ini, potensi yang Mas Rizal lihat di kepengurusan saat ini di Eropa dan Mediterania, jika nanti bisa digabungkan, kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan? Baik, tentu potensinya insya Allah akan sangat besar sekali, terutama kalau kemudian kita menggabungkan potensi dari setiap negara-negara. Karena setiap negara memiliki keunikan masing-masing, setiap negara memiliki kelebihan masing-masing. Jadi saya yakin sekali kalau kemudian kita membuat suatu acara yang melibatkan seluruh PCM dari negara-negara Eropa dan Mediterania tadi, saya yakin bahwasannya nanti ke depannya akan banyak sekali agenda dan acara yang bisa kita gagas, terutama dalam isu dakwah, dalam pendidikan, dan dalam kegiatan sosial ke depan. Baik, Mas Rizaldi di kawasan Eropa, terutama di Hungaria ya saat ini. Nah, potensi dakwah dan juga mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat Eropa itu seberapa besar, Mas Rizal? Kalau kita melihat perkembangan Muhammadiyah saat ini di Eropa, saya pikir sangat baik sekali ya, Mbak. Terutama kemarin kita melihat ada Muhammadiyah berhasil membeli gereja di Spanyol, yang kemudian sekarang sudah dalam tahap proses pembelian tersebut, lalu kemudian nanti akan dirubah fungsinya menjadi masjid dan lain sebagainya. Nah, saya rasa kepercayaan orang Eropa terhadap organisasi Muhammadiyah itu sendiri sudah semakin meningkat. Karena kalau seandainya pemerintah Spanyol tidak percaya kepada Muhammadiyah, pasti tidak akan memberikan izin untuk Muhammadiyah untuk kemudian mengakuisisi gereja tersebut dan mengubahnya menjadi masjid. Tapi karena kemudian mereka percaya, karena sifat pergerakan Muhammadiyah sendiri yang menjunjung tinggi sifat moderasi dalam beragama, Islam berkemajuan, Islam wasatiyah, dan lain sebagainya, makanya kemudian mereka merasa ini adalah organisasi yang maju, organisasi Islam yang moderat. Makanya kemudian mereka mempercayakan itu. Itu dari sisi Spanyol. Bahkan ada lagi di Turki dan lain sebagainya. Negara-negara lain sebagainya juga saya rasa mereka memiliki kelebihan-kelebihan sendiri, terutama dalam memandang persyarikatan. Semakin menarik sekali perbincangan saya dengan Mas Rizal, pemirsa, tapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, kami akan segera kembali.
Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Rizaldi Anggriawan selaku Ketua Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah Eropa dan Mediterania Raya. Dan ini baru saja dikukuhkan dan juga ada pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang juga hadir menyaksikan. Kira-kira ada pesan khusus nggak? Dan apa yang akan dibawa dari program-program Pemuda Muhammadiyah di pusat untuk diterapkan di Eropa dan sekitarnya? Ya, silakan Mas Rizal. Baik, ya yang seperti tadi yang saya jelaskan bahwasannya tentu program-program kita yang akan kita jalankan ke depannya akan seiring dan sejalan dengan cita-cita daripada Muhammadiyah itu sendiri, yaitu menjadi suatu organisasi yang berlandaskan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tujuannya adalah nanti lebih banyak kegiatan-kegiatan kita adalah yang bersifatnya dakwah, pendidikan, dan sosial yang melibatkan berbagai macam elemen, baik itu yang secara internal melibatkan PCM Eropa dan Mediterania, ataupun bahkan yang melibatkan organisasi-organisasi atau instansi eksternal. Seperti sekarang ini kita mau ada agenda dalam waktu dekat ini, kalau nggak salah sekitar awal Juni itu kita mau akan adakan webinar yang bekerja sama dengan PPI Hungaria, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hungaria, di mana kita nanti akan membahas tentang kajian fikih minoritas, di mana dalam kehidupan di Eropa ini bagaimana kita tetap stay halal walaupun hidup di Eropa, dengan segala tantangan dan permasalahannya untuk kita sebagai umat muslim. Tentu berbagai masalah dan tantangan kita hadapi, tapi kita harus tetap stay halal. Mungkin kemudian kita gagas untuk membuat program seperti itu. Luar biasa sekali, Mas Maki. Mas Maki, kita Mas Rizal, bahwa kita tahu bahwa di beberapa tempat sudah ada PCM di kawasan Eropa. Dan kemudian apakah ada komunikasi ketika dibentuk pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah ini? Nanti pembagiannya seperti apa? Kalau Pemuda Muhammadiyah biasanya kan lebih muda ya, ada range umur dan sekitarnya untuk bergabung ke pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah? Tentu, jadi setelah kami dilantik pada tanggal 12 Mei, kemarin, seminggu setelahnya kita langsung berkoordinasi, membuat suatu koordinasi rapat meeting dengan seluruh PCM se-Eropa dan Mediterania. Di dalamnya terdapat PCM Hungaria, Spanyol, Belanda, dan lain sebagainya tadi, yang di dalamnya kita termasuk membahas, terutama dari sisi Pemuda Muhammadiyah, kita membahas keanggotaan dan kaderisasi. Mengingat saat ini kader dan anggota kita masih sangat kecil sekali, minim sekali, hanya terdiri dari 10 orang pengurus saja. Kayaknya kemudian kami berharap kepada PCM Eropa dan Mediterania lainnya untuk kemudian memberikan nama atau kemudian kader terbaiknya yang berumur 18 sampai 40 tahun yang ingin berkontribusi untuk Pemuda Muhammadiyah untuk bergabung dengan kami semua. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap tadi walaupun sifatnya adalah Pemuda Muhammadiyah, tapi kegiatan-kegiatan yang kita akan bangun tetap sejalan dengan prinsip Muhammadiyah, yaitu dakwah, sosial, dan pendidikan, yang nantinya lebih banyak tema-temanya tentang yang bersinggungan dengan pemuda itu sendiri. Baik. Kalau berbicara mengenai Eropa, ini banyak sekali tantangannya, baik itu PCIM maupun saat ini pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah yang baru saja dikukuhkan 2 minggu yang lalu, begitu pasti ada tantangan yang nantinya akan dihadapi. Salah satunya adalah kaderisasi tadi. Ketika sudah selesai menempuh studinya, biasanya akan ada penurunan kaderisasi. Nah, untuk mengantisipasi hal ini seperti apa nanti, Mas? Untuk mengantisipasi hal ini, makanya kemudian kita di dalam PIPM sendiri, dalam Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah Eropa dan Mediterania sendiri, itu kita memiliki bidang yang terkait dengan organisasi dan kaderisasi, yang nanti mereka akan tugas dan fungsinya adalah salah satunya bagaimana membuat suatu sistem kaderisasi yang berkelanjutan, yang berkesinambungan.
agar jangan sampai kemudian ketika tadi sudah lulus anggota pemuda Muhammadiyahnya lalu kemudian tidak ada yang meneruskan. Makanya harus tetap pada prinsipnya, yaitu patah tumbuh hilang berganti. Harus selalu ada yang meneruskan tongkat estafet ini. Jadi seperti itu. Baik, Mas Rizal sendiri sudah memetakan berapa kader yang saat ini tersebar di kawasan Eropa yang tentu saja yang berpotensi untuk bisa masuk ke pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah. Kalau kemudian kita petakan, setiap PCIM itu memiliki jumlah anggota yang sangat bervariasi. Iya. Kalau kita bicara PCIM Turki itu sangat banyak sekali anggotanya yang kemudian mungkin bisa menjadi potensi bergabung dengan pemuda Muhammadiyah juga, terutama yang tadi umuran 18 sampai 40 tahun. Tapi kalau mungkin beberapa PCIM lain di negara-negara lain, bahkan ada yang sedikit sekali. Contohnya misalnya kayak dari negara saya sendiri di Hungaria, itu kita cuma punya sekitar 20-30 kader itu yang termasuk bagian dari PCIM, yang kalau kemudian kita sortir lagi umur 18 sampai 40 tahun mungkin nggak nyampe 20 sampai 30 tadi, mungkin bisa lebih sedikit, dan itu berlaku untuk negara-negara lainnya. Tapi kalau kemudian dipukul rata semuanya, ya mungkin bisa sekitar 50 orang kader, 30-50 orang kader yang berumur 18 sampai 40 tahun mungkin bisa bergabung dengan pemuda Muhammadiyah. Saya pikir seperti itu, karena mengingat banyaknya sekali negara ya, se-Eropa dan Mediterania. Nah, ini luar biasa sekali, semoga dengan adanya tayangan ini kan banyak sekali kader yang mungkin sebenarnya banyak di kawasan Eropa tapi tidak tahu posisi di mana negara-negara yang sudah ada PCIM, dan juga ini bisa menjadi ikut berpartisipasi untuk bergabung bersama Mas Maki dan kawan-kawan di pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah. Nah, Mas Maki, nanti kita akan berbicara banyak hal lagi dan harapan-harapan ke depan dan juga apa saja yang nanti yang akan dilakukan dalam periode pertama ini. Dan untuk itu kita jeda sejenak, pemirsa TVMU, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Rizaldi Anggriawan selaku Ketua Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah. Mas Maki, ini perjalanan yang nantinya cukup panjang, ada beberapa anggota yang akan membantu perjalanan dakwah persyarikatan Pemuda Muhammadiyah yang tersebar di beberapa negara. Apa saja nanti tugas yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat? Nah, tugas yang akan segera dilakukan, sebenarnya saya tidak ingin muluk-muluk untuk mempush kawan-kawan, terutama di Pemuda Muhammadiyah. Ini kan masih organisasi yang sangat hijau sekali, baru sekali berdiri, dan terdiri dari mahasiswa dan diaspora, dari mahasiswa dan profesional, orang yang bekerja juga di sini. Makanya kemudian prioritas mereka yang di sini tetaplah harus menuntut ilmu, tetaplah harus tetap studi. Tapi kalau kemudian kita memiliki program kerja atau mungkin gagasan yang bisa kita atau visible kita lakukan ke depannya, maka kita harus serius juga untuk menggarapnya. Di waktu dekat ini, seperti tadi saya jelaskan, bahwa sekitar awal Juni nanti kita akan ada webinar di mana itu hasil kerjasama antara PIPM dengan PPI Hungaria dan PCM Sudan juga. Jadi ada 3 instansi di situ, ada 3 organisasi di situ yang bekerja satu sama lain. Kita membuat sebuah diskusi atau webinar yang bertajuk Fikih Minoritas, di mana itu saya pikir sangat penting sekali, terutama di wilayah Eropa ini, di mana kita tinggal di sini, survive di sini, dan harus tetap stay halal. Apa yang kita konsumsi harus tetap halal, apa yang kita lakukan harus tetap halal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya pikir penting sekali membuat kegiatan seperti ini agar kemudian mencerahkan yang lain. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala mereka tentang apa ini boleh nggak, itu boleh nggak, halal atau haram nggak. Nah, itu akan dijawab di program tersebut. Baik, nah, pertemuan ini akan dilakukan secara rutin rencananya, Mas Rizal? Sementara ini baru sifatnya ya pada saat itu aja. Gitu. Iya, baik. Nah, mungkin nanti akan kita buat rutin. Baik, ini kan apakah di se-Eropa dan Mediterania Raya begitu ya? Nanti dilakukannya offline atau akan ada rencana online begitu? Apakah sementara ini
gagasannya adalah secara online. Oh baik. Apakah nanti juga ada kemungkinan ini untuk mengumpulkan para kader gitu dalam satu acara besar begitu, memungkinkankah untuk berkumpul bersama begitu? Ya, kalau dikatakan kemungkinan, selalu ada kemungkinan, tapi kita harus melihat faktanya ada berbagai macam juga tantangan dan rintangan untuk kemudian mengumpulkan semua kader se-Eropa dan Mediterania itu dalam satu tempat, mengingat setiap negara memiliki kebijakan imigrasi Oh iya masing-masing, betul. visa dan lain sebagainya, itu menjadi suatu tantangan besar juga. Tapi kalau ditanya keinginan ada nggak membuat acara seperti itu, ingin banget. Iya. Terutama di kawasan Eropa ya, yang hanya Iya, bisa ditempuh di pakai perjalanan darat gitu. Terakhir Mas Rizal, dan juga ada pesan khusus untuk para kader persyarikatan di Eropa dan Mediterania Raya, dan juga pesan bagi kader-kader persyarikatan yang ada di tanah air. baik, pesan saya terutama semua apa yang kita lakukan ini untuk persyarikatan, terutama kalau kita bicara tentang pimpinan istimewa pemuda Muhammadiyah, saya harapkan kepada seluruh pengurus dan kepada kader untuk menjalankan roda organisasi ini dengan niat lillahi ta'ala. Benar-benar berharap ridhonya Allah, berharap ganjaran Allah, tidak lain daripada itu semua. Niat kita hanya untuk dakwah, niat kita hanya untuk memberikan pendidikan, kegiatan sosial yang baik untuk masyarakat, tidak lain daripada itu. Selagi niat kita benar, selagi kita bergandengan tangan, saling bersinergi satu sama lain, insya Allah apa yang kita lakukan diganjar dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan apa yang kita lakukan insya Allah tidak akan sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah bisa berkembang dan banyak yang akan join bergabung untuk mengembangkan dakwah persyarikatan di kawasan Eropa dan sekitarnya, Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, Mas Rizal. Ya, terima kasih banyak Mbak Baik. Rina. Sehat selalu dan salam untuk kader lain di sana. Baik, terima kasih. Itu tadi pesan dari Mas Rizaldi Anggriawan selaku Ketua Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Mas di Diaspora Muhammadiyah. Salam buat kader-kader di sana. Ya, terima kasih Mbak Rina. Sehat selalu, dan demikianlah perbincangan saya dengan Ketua Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah Eropa dan Mediterania Raya, Mas Rizaldi Anggriawan. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua PCIPM se-Eropa Raya yang menandakan berakhirnya perbincangan kita di Diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Adina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.